Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suci. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang Bagatrix Software. Nah, teman-teman tahu nggak sih, apa identitas dari Bagatrix? Bagatrix merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika. Seperti pada bidang aljabar, geometri, kalkulus, trigonometri, bahkan permasalahan dalam menggambar grafik. Software ini dapat digunakan oleh mahasiswa, guru, siswa, dan lembaga pendidikan yang akan melakukan pembelajaran matematika. Teman-teman, kalian tahu nggak apa saja kelebihan-kelebihan yang ada pada software Bagatrix? Kalau tidak tahu, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, Bagatrix dapat menyelesaikan soal dan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap. Yang kedua, Bagatrix dapat menggambar grafik secara manual sehingga dapat mengevaluasi gambar yang dibuat. Yang ketiga, pada Bagatrix terdapat tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dengan tingkat kesulitan tertentu yang dapat dipilih. Yang keempat, Bagatrix dapat mempengaruhi proses pembelajaran sehingga lebih efisien dan dapat menguatkan konsep persamaan grafik fungsi. Dan yang terakhir, Bagatrix dapat memungkinkan siswa untuk lebih memahami matematika, terutama dalam bidang persamaan grafik fungsi. Nah, setelah membahas kelebihan Bagatrix, kalian tahu nggak sih apa saja kekurangan-kekurangan yang ada pada Bagatrix? Yuk kita bahas sama-sama lagi. Yang pertama, terdapat banyak aplikasi yang berbeda untuk menyelesaikan tipe soal yang berbeda. Dan yang kedua, penginputan soal yang sedikit sulit karena memerlukan ketelitian yang dalam. Dan yang terakhir, penjelasan step yang menggunakan bahasa Inggris. Baik teman-teman, setelah tadi kita mengetahui tentang identitas, kelebihan, dan kekurangan Bagatrix, ada juga nih yang harus kalian ketahui lagi, yaitu macam-macam bagian aplikasi pada Bagatrix sesuai dengan materinya, beserta tools dan menu yang ada di dalamnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada AlgebraSoft. AlgebraSoft ini dapat kalian gunakan untuk menghitung atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan aljabar. Seperti jika kita lihat tampilan pada AlgebraSoft akan terlihat seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak menu dan tools yang dapat kita gunakan. Namun akan saya bahas setelah kita membahas tentang macam-macam aplikasi pada Bagatrix ini. Nah, yang selanjutnya ada GeometrySoft. GeometrySoft ini dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan atau menghitung soal-soal yang berhubungan dengan geometri. Nah, kita lihat lagi tampilan pada GeometrySoft. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga terdapat banyak tools yang dapat kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti untuk menggambar garis, menggambar lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Di sini juga terdapat jangka untuk membuat lingkaran atau pensil yang dapat kalian gunakan untuk menggambar garis atau bangun-bangun yang lain secara manual, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada CalculusSoft. Nah, CalculusSoft ini juga dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan atau menghitung soal-soal yang berhubungan dengan kalkulus. Nah, kita lihat lagi
tampilannya itu akan seperti ini. Nah, banyak sekali ya tools-toolsnya yang dapat kalian gunakan. Di sini kalian bisa untuk menghitung limit, mengintegral, sin konstan, learn, log, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pre-calculus solve. Nah, pre-calculus solve ini juga dapat kalian gunakan untuk menghitung soal-soal yang berhubungan dengan kalkulus, karena kegunaannya hampir sama dengan calculus solve. Kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Terlihat hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, cuman yang membedakan hanya tools-tools yang ada di kotak-kotak ini. Nah, di sini itu disediakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kalian perlukan. Seperti pada pre-calculus solve ini terdapat matriks untuk menghitung matriks, kemudian terdapat untuk menghitung juga segitiga siku-siku seperti ini, dan masih sama seperti calculus solve yang sebelumnya, namun tidak serinci calculus solve gitu. Selanjutnya yang kelima itu ada trigonometry solve. Nah, kalian dapat menggunakan trigonometry solve untuk menghitung atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri. Kita lihat tampilannya. Nah, akan seperti ini. Hampir sama bukan? Terdapat sin konstan juga, terdapat theta, logaritma, ln, dan yang lainnya. Ini adalah tampilan dari trigonometry solve. Selanjutnya yang terakhir itu ada graphing solve. Ini dapat kalian gunakan untuk menggambar grafik. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini tampilan dari graphing solve. Di sini kalian bisa memasukkan fungsi, kemudian dapat kalian hitung di sini, maka akan terbentuk grafiknya seperti apa gitu. Banyak sekali kegunaan-kegunaan yang terdapat pada Bagatrix ini sesuai dengan materi-materi yang akan kita perlukan. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang ada pada Bagatrix, kita lanjut untuk membahas tentang tools dan menu yang ada pada Bagatrix. Baik, yang pertama itu di bagian atas ini terdapat menu yang familiar kita lihat seperti file, ada new, open, close, save, page setup, print, dan exit. Ini sudah sering sekali kita lihat ya, seperti terdapat di Microsoft Word atau Excel atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ini ada edit, ada undo, ada redo, ada copy, dan paste. Selanjutnya ini tools, itu ada terdapat Bagatrix Assistant, main toolbar, calculator, notebooks explorer, dan glossary. Selanjutnya yang terakhir itu options, dan ada data, yaitu view, seek in, seek out, create student, delete student. Nah, di sini itu kegunaannya kita bisa untuk membuat murid atau mengadakan murid untuk sama-sama belajar menggunakan Bagatrix ini. Jadi kita dapat memantau murid untuk mengerjakan soal-soal menggunakan Bagatrix ini. Selanjutnya itu ada window. Sini ada escape, tile horizontal, tile vertical, close all, dan satu lagi one problem one. Selanjutnya ada help, itu ada contents, manual, Bagatrix online, about algebra solve. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke menu.
ini adalah main menu atau menu utamanya. Yang pertama itu ada notebook. Nah, notebook ini untuk menciptakan catatan baru yang akan menampung semua masalah atau persoalan dalam grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Yang kedua itu ada problem. Nah, problem itu adalah ini tempat untuk memecahkan masalah atau untuk menginput persoalan matematika yang akan dipecahkan. Dan selanjutnya itu ada grab. Nah, ini tampilannya. Sama seperti grabbing solve yang tadi sudah kita lihat. Nah, ternyata pada setiap aplikasi Bagatrix itu terdapat grab seperti ini untuk membuat grafik dari persoalan yang diinput. Selanjutnya itu ada tes. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita dapat membuat tes untuk dikerjakan oleh murid-murid. Nah, seperti ini tes-tesnya. Kemudian tes ini juga dapat dicetak, dan tes ini dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda. Kita buat contoh, misalnya kita akan membuat tentang fungsi. Di sini kita coba untuk determining odd and even function, mencari fungsi ganjil genap. Nah, di sini kita masukkan berapa soal yang akan kita buat. Di sini ada pilih-pilihannya dari 1 sampai 25. Bisa kita di sini mengambil 5 soal. Nah, di sini tingkat kesulitannya itu seperti apa? Ada untuk beginner, untuk pemula, intermediate, dan advance. Nah, setelah seperti itu kita klik create untuk membuat soal. Nah, seperti ini berarti soalnya sedang dibuat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, kita lihat dalam tulisan multiple choice ini sudah berwarna hijau, kita klik. Nah, ini adalah soal-soal yang kita buat tadi. Di sini berbentuk pilihan ganda. Nah, di sini kita juga dapat melihat jawaban mana yang benar dari soal-soal yang kita jawab. Di sini saya coba pilih acak secara acak. Nah, kemudian jika sudah, kita klik finish, klik yes. Nah, pada di akhir nanti kita akan menemukan jawaban mana yang betul dan mana yang salah. Dan ini adalah jawaban saya salah semua karena saya menjawabnya asal. Di sini jawaban yang benar itu yang berwarna merah. Yang B adalah jawaban yang betulnya. Yang nomor 2 itu jawaban yang benar A. Kemudian seperti itu sampai akhir. Kemudian jika sudah, bisa kita print sebelum kita melihat jawaban yang benar itu seperti apa. Nah, bisa kita print. Dan kemudian juga kita lihat di sini sudah terdapat skornya. Itu yang benar itu hanya 1 dari 5 soal. Dan presentasinya itu 20%. Seperti itu. Selanjutnya itu ada dokumen. Dokumen itu untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Dari menu ini, user dapat menyalin dan menyisipkan masalah atau soal secara langsung ke dalam data. Seperti itu. Di sini bisa kita tulis apa saja yang akan kita buat. Nanti akan tersalin di dalam lembar kertas ini. Selanjutnya itu ada open. Open yaitu untuk membuka catatan yang disimpan. Nah, jika kita sudah membuat data-data, kita simpan. Jika kita ingin membukanya, bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Selanjutnya itu ada menu save. Save itu untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang dikerjakan, yang berisi semua masalah atau soal, grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Nah, pengaturan juga dapat disimpan di catatan. Seperti itu.
Selanjutnya ada print. Print ini itu menu untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Seperti itu. Jadi bisa langsung kita print untuk soal-soal yang kita buat tadi. Selanjutnya ada sign-in. Sign-in ini untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Melalui menu ini, user dapat menerima data peringkat hasil ujian. Nah, di sini ada tulisan there are no student available. Di sini saya tidak mempunyai murid, maka kita bisa mengklik untuk create student. Nah, kita bisa masukkan nama murid yang kita inginkan itu siapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada web. Web itu untuk mengunjungi website Bagatrix, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada di bagian kiri ini terdapat menu-menu juga, yaitu ada Notebook Explorer. Notebook Explorer ini merupakan menu untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, teks, dan dokumen yang telah terbuka. User dapat mengubah nama objek dalam notebook dengan mengklik atau menyoroti mereka dalam Notebook Explorer. Kemudian klik bagian terdapat dalam menu Notebook Explorer, lalu semua item dalam Notebook Explorer akan disimpan ketika user menyimpan dalam sebuah notebook. User juga dapat menyembunyikan atau menampilkan Notebook Explorer dengan masuk ke menu dan memilih tools, yaitu Notebook Explorer ini. Nah, isinya itu seperti main menu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada Help Contents. Menu ini berisi bantuan jika user mengalami kesulitan pada saat menggunakan Bagatrix. User ini juga dapat menyembunyikan atau menampilkan bantuan dengan memilih help, kemudian pilih konten. Nah, di sini tuh ada pilihan-pilihannya. Ada getting started, entering a problem, creating a graph, taking a test, creating a document, student data, atau option. Nah, di sini jika kalian merasa kesulitan dalam menggunakan Bagatrix ini, kalian bisa untuk di sini banyak sekali pilihannya ya. Maka akan terlihat penjelasannya tentang apa yang kalian alami atau kesulitan yang kalian alami saat menggunakan Bagatrix ini. Dan yang terakhir itu ada glossary atau glossarium, merupakan menu yang memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika dan dapat ditampilkan di sisi kiri layar dengan Notebook Explorer dan Help Topics. User dapat memilih materi dengan mengklik 2 kali sebuah kata dalam daftar atau mengetik sendiri melalui menu pencari, lalu mengetik materi yang akan mau dipilih dan setelah itu menekan enter untuk mendapatkan materi yang diinginkan. User dapat menyembunyikan atau menampilkan glossary dengan menuju ke menu dan memilih tools, yaitu glossary. Nah, di sini saya akan coba untuk mengklik absolute value. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada pengertiannya. Absolute value itu yaitu the distance of a number from zero, the positive value of a number. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kekurangan pada Bagatrix ini yaitu semua penjelasannya berisi menggunakan bahasa Inggris. Jadi, jika kalian kesulitan untuk memahami apa-apa saja yang dimaksud di dalam Bagatrix ini, kalian bisa untuk membuka kamus atau melihat atau menggunakan Google Translate untuk melihat artinya, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba bagaimana menyelesaikan soal menggunakan salah satu aplikasi pada Bagatrix ini. Yuk, kita mulai. Mencoba mengerjakan soal menggunakan AlgebraSolve, dan soal yang ingin saya kerjakan saat ini yaitu soal
soal tentang matriks. Di sini kita klik tools yang bergambar matriks ini. Kemudian kita masukkan soalnya, yaitu 1. Kita kliknya manual ya teman-teman di keyboard. 2, 1, dan 3. Nah, apa sih yang ingin saya cari dengan matriks ini? Apakah ingin mencari inverse, determinan, atau yang lainnya? Nah, bagaimana caranya? Di sini kita dapat melihat tulisan find the determinant, kemudian kita klik. Nah, di sini terdapat pilihan-pilihannya. Apa saja yang ingin kita pilih? Masalah apa yang ingin kita pecahkan? Di sini ada pilihan, ada find the determinant, ada find the inverse, find the agent value, find the characteristic equation, find the agent vector or agent space, find reduced row or echelon form, dan transpose the matrix, dan yang terakhir find the null space of the matrix. Nah, saya ingin mencoba untuk menemukan inverse dari matriks ini. Kita klik find the inverse. Setelah itu kita klik lagi menu yang bertulisan answer ini. Kita klik. Nah, kita tunggu step ini sampai nanti berhenti warna birunya. Calculate. Nah, jika sudah, kita klik stepnya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini terdapat penjelasan yang amat panjang, namun menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus memahami dengan baik. Nah, seperti ini. Jika kita sudah memahami, maka untuk menghitung inverse itu kita menggunakan matriks satuan seperti ini. Nah, kemudian kita klik lagi. Selanjutnya itu di sini terdapat penjelasannya bahwa kita dapat untuk mengalihkan min 3 dikali dengan R1 itu berarti row, yang artinya itu baris. Jadi min 3 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua. Dan maka kita dapat hasilnya itu yang ada di sebelah kanan ini. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di langkah yang kedua itu kita kalikan min 2 dengan baris pertama, kemudian ditambah dengan baris ketiga, dan didapati lagi hasilnya yang ada di sebelah kanan ini. Begitu selanjutnya, tinggal kita klik sampai nanti terdapat tulisan. Nah, terdapat tanda centang hijau seperti ini, yang artinya ini adalah hasil akhir dari soal yang kita bahas tadi. Seperti itu, dan ini berarti hasil inverse dari matriks yang sudah kita input di awal tadi, yaitu min 7/6, 5/6, min 1/6, 5/6, min 1/6, min 1/6, 1/2, min 1/2, dan 1/2. Ini merupakan inverse dari matriks yang di awal tadi. Nah, jika kita ingin mengganti ke soal yang lain bagaimana? Kita klik erase, kemudian kita hapus. Yes. Nah, maka tampilannya akan kembali ke bentuk awal. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik teman-teman, setelah tadi kita menyelesaikan soal tentang matriks, sekarang saya ingin mencoba untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan kalkulus, yaitu mengerjakan soal yang berkaitan dengan integral. Nah, jika teman-teman merasa kesulitan untuk mengerjakan integral, untuk
cari tahu bagaimana stepnya, bagaimana caranya, bagaimana rumusnya, nah teman-teman dapat untuk menggunakan aplikasi Bagatrix ini. Nah, di sini bisa kita lihat tools-toolsnya, kemudian kita klik tools yang berlambang atau bergambar integral ini, seperti itu. Dan di sini saya mempunyai soal 1 per X pangkat 3 dx. Nah, di sini sudah terlihat perintahnya itu evaluate the integral atau untuk menentukan integralnya. Tinggal kita klik answer, kita tunggu. Nah, sudah selesai, kita klik step. Nah, maka akan keluar step-stepnya untuk menyelesaikan soal dari integral ini. Seperti itu. Nah, di sini juga akan memberitahu rumusnya untuk menghitung integral ini. Nah, ini adalah bentuk dari rumusnya. Jadi kita bisa untuk lebih memahami dari mana sih asalnya kok bisa ditemukan hasilnya seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita diberikan rumus agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, dan ini adalah hasil akhir dari soal yang sudah kita buat, yaitu integral dari 1 per X pangkat 3 dx, yaitu hasilnya adalah min 1 per 2x kuadrat plus C atau min 1 per 2x kuadrat. Seperti itu teman-teman. Banyak sekali ya kegunaan aplikasi Bagatrix ini dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan matematika. Nah, teman-teman harus mencoba untuk memudahkan pekerjaan atau kesulitan teman-teman dalam matematika gitu, karena aplikasi ini sangat membantu teman-teman. Hanya saja kekurangannya itu di sini penjelasannya menggunakan bahasa Inggris, namun bisa teman-teman selesaikan atau teman-teman cari artinya menggunakan Google Translate atau membuka kamus. Seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan mengenai aplikasi Bagatrix ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat